bab yang ketiga ini membahas tentang teknik-teknik penerjemahan. Nah, di sini agak banyak ya pembahasannya. Saya mengutip dari milik Molina dan Albir, yang mana menjelaskan tentang 18 teknik penerjemahan. 18 teknik penerjemahan. Oke, langsung kita bahas. Ya, yang pertama teknik adaptasi. Nah, teknik adaptasi ini menerjemahkan dengan cara mengganti unsur budaya bahasa sumber dengan bahasa unsur ke unsur budaya bahasa sasaran. Seperti pada contoh qabla romai tamlau kanain. Nah, diterjemahkan ke bahasa sasaran menjadi sedia payung sebelum hujan. Nah, jika diterjemahkan secara harfiah teks, ini berdasarkan teks sumber akan menjadi sebelum memanah, isi dulu tempat panahnya. Karena ini tempat panah. Nah, ungkapan ini berkaitan dengan budaya Arab di sana, yaitu yang mana memiliki tradisi perang, yang biasanya menggunakan kedua alat ini, yaitu aroma, memanah, dan tempat panahan. Jadi sebelum memanah harus isi tempat anak panahnya dulu. Nah, jika di Indonesia ini tidak memiliki tradisi perang, nah budaya kita yaitu menggunakan hujan dan payung. Karena di Indonesia bukan kebanyakan, karena keseringan musim hujan, lebih sering hujan di Indonesia, jadi kita menggunakan frasa sedia payung sebelum hujan, seperti itu. Nah, yang kedua, teknik kedua yaitu teknik amplifikasi. Nah, teknik amplifikasi ini memperkenalkan detail informasi yang tidak dapat dalam teks sumber. Nah, contohnya wadmam ilaik janahak mirroh. Nah, frasa pada kata ilaika ya, yang artinya kepadamu, jika diterjemahkan menjadi langsung ke dadamu. Nah, meskipun dalam bahasa Sumba tidak terdapat kata sodrun. Ya, seperti itu. Jika diartikan, dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu jika ketakutannya ke dada. Kata dada di sini kan tidak disebutkan di bahasa sumber, tapi jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia disebutkan, meskipun bahasa sumber tidak terdapat kata sodru. Seperti itu, teknik amplifikasi. Kemudian yang ketiga yaitu teknik peminjaman. Nah, teknik peminjaman di sini ada dua jenis, yaitu yang pertama yaitu peminjaman murni, seperti kata tabeligun. Nah, peminjaman murni sama persis dengan bacaan teks sumber tabeligun. Nah, jika diterjemahkan, nah tabelik kan sama suaranya, hampir sama tulisannya, tabeligun. Nah, ini namanya peminjaman murni. Nah, kemudian yang kedua yaitu peminjaman yang sudah dinaturalisasi, seperti pada kata musalla. Jika diterjemahkan akan menjadi musola. Nah, tidak mungkin hampir sama suaranya, cuman tidak sama persis seperti dalam teks sumber. Seperti itu. Kemudian yang keempat, teknik kalke. Nah, teknik kalke di sini adalah merupakan teknik yang menerjemahkan kata atau frasa bahasa sumber secara harfiah yang serupa baik secara leksikal maupun struktural dalam bahasa sasaran. Seperti contohnya, al-amalu as-salihu. Jika diterjemahkan menjadi amal soleh. Seperti itu. Kemudian yang kelima, teknik kompensasi. Nah, teknik kompensasi ini teknik yang penerjemahannya
menyampaikan pesan pada bagian lain dari teks terjemahan. Nah, biasanya hal ini dilakukan karena pengaruh gaya bahasa pada bahasa sumber, yang mana tidak dapat diterapkan dalam bahasa sasaran. Seperti pada contoh, innahu tiflu alladhi kana fil 'ashirati min umri. Nah, kita lihat klausa yang sudah di garis merah, yaitu kana fil 'ashirati min umri. Nah, jika diterjemahkan secara rafiah, akan menjadi kana fil 'ashirati, dia di ke-10 min umrihi, dari umurnya. Nah, terjemahan seperti itu tidak jelas, tidak bisa dipahami oleh pembaca teks sasaran. Nah, dan sulit dipahami. Oleh karena itu, penerjemah menerjemahkannya atau menggantinya dengan kana fil 'ashirati min umri, baru berusia 10 tahun. Nah, seperti itu. Diterjemahkan secara keseluruhan, innahu tiflu, ia adalah seorang anak kecil, kana fil 'ashirati min umri, yang baru saja berusia 10 tahun. Nah, seperti itu bisa dipahami oleh pembaca bahasa sasaran. Kemudian ke-6, teknik deskripsi. Nah, teknik ini mengganti istilah atau ungkapan bahasa sumber dengan mendeskripsikan bentuk dan fungsinya ke dalam bahasa sasaran. Contohnya, wa ahammu hadhihi tab'ati annahu asbaha mukallafan. Kita lihat kata mukallafan. Nah, mukallafan di sini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan memberikan penjelasan dari kata tersebut. Nah, mukallaf kan kita biasanya mukallaf. Tapi penerjemahan teknik ini mendeskripsikannya menjadi lebih panjang, yaitu orang yang wajib menjalankan hukum-hukum Islam. Nah, jika diterjemahkan secara keseluruhan, wa ahammu hadhihi tab'at, konsekuensi yang paling utama adalah annahu asbaha mukallafan, adalah dirinya yang terhitung mukallaf. Biasanya kalau diterjemahkan di dalam kurung, orang yang wajib menjalankan hukum-hukum Islam. Seperti itu. Oke, yang ketujuh, teknik kreasi diskursif. Nah, teknik ini bertujuan untuk menciptakan kesepadanan sementara yang tidak dapat diprediksi dan berada di luar konteks. Contohnya, la tasufu tu'ajjilu wa la tata'allalu bi mu'awwiqin minnal mu'awwiqat. Nah, kita lihat pada klausa bi mu'awwiqin minnal mu'awwiqat. Nah, jika diterjemahkan jika diterjemahkan secara harfiah, ya, berbagai aral melintang yang menghadang. Nah, cara terjemahannya seperti ini di luar makna dan tidak terduga, karena jika diterjemahkan secara harfiah, jika diterjemahkan secara harfiah menjadi penundaan dari penundaan yang lain. Nah, maka dari itu para penerjemah bahasa mengartikannya menjadi berbagai aral melintang yang menghadang. Nah, jika tadi yang penundaan yang lain, terjemahan secara harfiah kurang tepat, karena dalam kalimat ini menjelaskan tentang sikap pemuda yang lamban dan tidak mau bersegera. Jadi jika diterjemahkan secara keseluruhan, la tasufu, jangan kalian menunda-nunda, tu'ajjilu wa la tata'allalu, menunda-nunda dan memperlambat lagi, dan jangan mencari-cari alasan bimu'awwiqin minal mu'awwiqat, karena berbagai arah melintang yang menghadang. Seperti itu. Kemudian yang ke-8 yaitu teknik kesepadanan lazim. Nah, teknik ini menggunakan istilah atau ungkapan yang sudah lazim di kalangan pembaca sasaran. Contohnya, kita lihat kata wujudun. Nah, wujudun ini untuk Allah diterjemahkan menjadi wujud. Nah, arti tersebut lebih lazim digunakan pada kata ada, sebab kata ada di sini biasanya mengacu pada adanya ruang. Seperti itu.
Yang ke-9 yaitu teknik generalisasi. Nah, teknik ini menggunakan istilah atau ungkapan yang lebih umum atau netral pada bahasa sasaran. Seperti pada contoh Rabbun dan Ilahun. Nah, kedua kata ini sama-sama diterjemahkan sebagai Tuhan. Nah, makna tersebut bersifat umum karena dapat mewakili makna Rabbun dan Ilahun. Seperti itu. Kemudian yang ke-10, teknik amplifikasi linguistik. Nah, teknik ini memparafrasekan suatu informasi dengan cara menambahkan unsur-unsur linguistik. Ini hampir sama seperti tadi interlingual. Iya, hampir sama interlingual. Seperti pada contoh kata Ramadan. Nah, Ramadan di sini diterjemahkan menjadi bulan puasa bagi umat muslim. Ya, mungkin hampir sama seperti tadi teknik deskripsi. Cuman kalau teknik amplifikasi linguistik ini jika diterjemahkan itu tidak seperti dalam kurung biasanya deskripsi ya. Jadi langsung diterjemahkan menjadi bukan sebagai kata tulisan Ramadan, tapi langsung bulan puasa bagi umat muslim. Seperti itu. Nah, yang ke-11, teknik kompresi linguistik. Nah, teknik ini mensintesis unsur-unsur budaya dalam teks bahasa sasaran menjadi lebih sederhana. Nah, contohnya, ila aina anta zahib. Nah, jika diterjemahkan ke bahasa sasaran, itu menjadi mau kemana atau kemana. Biasanya teknik ini digunakan dalam penerjemahan pada film atau simultan ya film. Biasanya diterjemahkan ke dalam film. Kan jika diterjemahkan secara harfiah kamu siapa namanya, mau kemana gitu, kan terlalu panjang, jadi lebih disederhanakan, jadi kemana gitu, seperti itu. Yang ke-12 yaitu teknik terjemahan harfiah. Nah, teknik ini menerjemahkan kata atau ungkapan bahasa sumber kata demi kata yang memiliki fungsi dan makna yang sama. Teknik ini merupakan teknik dasar dalam proses penerjemahan, seperti pada contoh pada kitab tafsir Afat Al-Qarib, asyartu lughatun al-alamatu wa syar'an ma tatawaqaf sihatus shalah alaih wa laisa jaza minha. Nah, diterjemahkan dengan menggunakan teknik harfiah menjadi syarat dalam bahasa, yaitu alamat, dan dalam syar'an yaitu sesuatu yang berhenti sahnya sholat kepadanya dan bukan syarat itu bagian dari sholat. Itu hampir sama ya seperti tadi metode penerjemahan harfiah. Ya, yang ke-13 yaitu teknik modulasi. Oke, kita langsung ke teknik yang ke-13, yaitu teknik modulasi. Ya, teknik ini adalah teknik yang mengubah sudut pandang, fokus atau kategori kognitif yang kaitannya dengan bahasa sumber, sifatnya leksikal atau struktural. Oke, kita langsung ke contohnya. Yaitu ta'muruhum ahlamuhum bihadza anhum qaumun taghun. Nah, kita lihat pada kata ta'muruhum. Nah, terjadi perubahan sudut pandang dari pola aktif bahasa Arab ta'muruhum, pola aktif ya, predikat, fi'lun, fa'il, kemudian fi'lun, fa'il ya. Ya, subjek plus predikat. Nah, kemudian jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pola pasif. Ya, pola pasif. Menjadi diperintahkan oleh pikiran-pikiran mereka.
Diterjemahkan secara keseluruhan, am ta'muruhum, apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka, ta'muruhum ahlamuhum, pikiran-pikiran mereka, bihadza amhum qaumun tagun, untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini, ataukah mereka kaum yang melampaui batas. Seperti itu. Yang ke-14. Yaitu teknik partikularisasi. Nah, teknik ini menerjemahkan menggunakan padanan yang lebih konkret atau presisi dalam bahasa sasaran. Teknik ini kebalikannya daripada teknik generalisasi. Oke, langsung ke contohnya, yaitu inna hadhil ghayat la tasluhu bil marrah li khuluqin hakimin min khaliqin hakimin. Nah, kita lihat pada kata khaliqin yang di garis merah, yang berwarna merah. Khaliqin yang kedua garis merah. Oke, kata khaliqin yang kedua dispesifikkan ke dalam bahasa sasaran menjadi Allah. Karena kata khaliqin sendiri merupakan salah satu dari Asmaul Husna, yaitu nama-nama mulia yang dimiliki Allah, yang memiliki arti yang maha menciptakan. Jadi jika diterjemahkan secara keseluruhan, inna hadhil ghayat, sebenarnya tujuan hidup seperti ini, la tasluh, sangat tidak layak diemban bil marrah li khaliqin hakimin, diemban oleh makhluk ciptaan Allah, min khaliqin hakimin, oleh makhluk ciptaan, min khaliqin, Allah yang maha bijaksana. Jadi khaliqin di sini termasuk Asmaul Husna, tapi diterjemahkan menjadi Allah. Langsung diterjemahkan oleh Allah, yang nama-nama yang dimiliki oleh Allah. Kemudian yang ke-15 yaitu teknik reduksi. Nah, teknik ini kebalikannya dari teknik amplifikasi. Nah, teknik ini menginformasi yang eksplisit pada bahasa sumber menjadi implisit pada bahasa sasaran. Nah, kita lihat pada contoh a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Nah, jika diterjemahkan secara keseluruhan jadi inkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu. Nah, teknik terjadi reduksi melalui penyatuan subjek dan predikat pada bahasa sumber menjadi predikat di dalam bahasa sasaran. Karena pada terjemahan aku kabarkan kepadamu, a'unabbi'ukum, merupakan frasa verba berpersona yang menduduki fungsi predikat. Yang ke-16 yaitu teknik substitusi. Teknik ini mengubah elemen linguistik ke dalam elemen paralinguistik ataupun sebaliknya. Langsung ke contoh pada surat An-Nur ayat 44. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Kita lihat pada kata yang sudah diwarnai merah, sudah berwarna merah. Pada kalimat inna fi dzalika la'ibrah berpola predikat subjek, ya, berpredikat subjek, berpola predikat plus subjek. Kemudian jika diterjemahkan akan menjadi pola keterangan predikat. Jadi menjadi sesungguhnya pada hati yang demikian itu terdapat pelajaran. La ulil absar, bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. Oke, yang ke-17, teknik transposisi. Ini S-nya double, S-nya cuma satu, transposisi. Yaitu teknik yang merubah struktur gramatikal dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Nah, misalnya jika di bahasa sumber dia berkedudukan TL. Nah, jika di bahasa sasaran dia berkedudukan menjadi kata benda. Seperti pada contohnya pada surat Al-Imran ayat 86. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim. Kita lihat kata imanihim. Nah, pergeseran kategori sintaksis bahasa sumber dari nomina menjadi verba, mereka beriman. Jadi jika diterjemahkan secara keseluruhan, kaifa yahdillahu, bagaimana Allah akan menunjuki
qauman, suatu kaum, kafaru ba'da imanihim, suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman. Jadi bukan iman mereka, tapi mereka beriman. Itu. Oke ya, teknik yang terakhir yaitu teknik variasi. Yaitu teknik ini dilakukan untuk mengganti elemen linguistik atau paralinguistik yang berdampak pada variasi linguistik. Misalnya pada perubahan tekstual tone, style, atau sosial dialek. Teknik ini sering ditemukan dalam teks drama atau dalam cerita anak. Seperti contohnya, Allahumma. Nah, contoh kalimat ini yaitu saya ambil dari film Capernaum 2018 yang biasanya diucapkan oleh seorang anak kecil ke orang dewasa kalau tidak salah pada film itu. Nah, jika diterjemahkan secara harfiah akan menjadi Allah akan menyertaimu. Nah, tapi dalam subtitlenya penerjemah menerjemahkannya menjadi sebuah jawaban dari ucapan terima kasih seseorang, yaitu sama-sama, dan ucapan ketika mereka akan berpisah dengan seseorang itu sampai jumpa. Jadi di sana Allahumma, kalau di Indonesia itu seperti sampai jumpa atau sama-sama begitu.